Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang FPB atau faktor persekutuan besar. Nah, contohnya FPB dari 30. Nah, FPB dari 30 itu ada 1, 2, 3, ada 5, ada 6. Setelah itu 10, 15, dan 30. Nah, setelah itu faktor persekutuan dari 40 itu mencakup dari angka 1, ada 3, setelah itu 5, setelah itu ada 9, 15, dan yang terakhir ada 45. Nah, ini adalah faktor dari 30 dan 45. Nah, kalau faktor dari 30 dan 45 itu yang sama di antara semua ini. Jadi yang sama di antara faktor 30 dan 45 itu ada 1, ada 3, setelah itu ada 5, dan ada 15. Jadi faktor persekutuan dari 30 dan 45 itu adalah dari 1, 3, 5, dan 15. Terus faktor persekutuan terbesarnya itu atau FPB-nya. FPB-nya itu dari FPB dari 30 dan 45 itu yang paling besar di antara faktor persekutuannya, yaitu 15. Jadi FPB dari 30 dan 45 ini adalah 15. Nah, pada FPB ini kita memiliki definisi ya teman-teman. Definisi yang pertama yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat, maka D adalah faktor persekutuan dari A dan B. Nah, ini dapat kita notasikan atau kita tulis dengan D habis membagi A dan D habis membagi B. Selanjutnya ada lagi ini suatu definisi. Nah, tadi kan pada definisi pertama itu D habis membagi A dan D habis membagi B. Nah, maka ada juga bahwa E itu adalah bilang faktor persekutuan yang lain selain D. Nah, E habis membagi A dan E habis membagi B, maka E ini lebih kecil sama dengan D. Ini adalah faktor yang lebih kecil dari D. Jadi semisal D-nya ini FPB-nya, E ini hanyalah faktor dari dari A dan B. Akan masuk ke teorema 2.6. Di teorema 2.6 ini adalah jika FPB dari A dan B sama dengan C, maka FPB dari A per C dan B per C ini sama dengan 1. Nah, dari sini kita misalkan ya teman-teman. Misalkan FPB dari A per C dan B per C itu adalah D, dengan D ini lebih besar sama dengan 1, maka berarti jika ini ya teman-teman, faktor dari A per C dan B per C itulah D, maka sesuai dengan definisi D akan habis membagi A per C dan D juga akan habis membagi B per C, sehingga seperti
pada definisi keterbagian yang sudah dijelaskan kemarin, jika D habis membagi AC, ini sama dengan A per C sama dengan suatu bilangan bulat sembarang kita lambangkan dengan M dikali D. Hasilnya A per C, dan yang ini B per C sama dengan, kita gunakan lambangan N dikali dengan D. Nah, dengan ini kita bisa memindahkan C-nya ke ruas kanan. Jadi A sama dengan M dikali M C per M dikali C dikali D, dan yang ini B-nya sama dengan N dikali C dikali dengan D. Nah, di sini memiliki C, sama-sama memiliki C dengan D. Jadi C dan D ini adalah faktor dari persekutuan A dan B. Nah, karena di sini sama-sama memiliki C dan D, maka C dan D adalah faktor dari persekutuan A dan B.